Kita pun juga bisa menjadi penjala sesama, seturut panggilan dan situasi hidup kita masing-masing. Salam Bapak Ibu, Saudara dan Saudari, sahabat-sahabat garam dunia yang terkasih dimanapun Anda berada. Di dalam bacaan pertama yang diambil dari surat Rasul Paulus kepada jemaat di Kolose, bab 1 ayat 9 sampai dengan 14, Rasul Paulus mendorong jemaatnya untuk bertumbuh di dalam hikmat dan pengertian yang benar. Hal itu dapat membuat mereka bisa menghasilkan buah dalam segala pekerjaan yang baik seturut kehendak Allah. Selanjutnya di dalam Injil Lukas bab 5 ayat 1 sampai dengan 11, Petrus dipanggil dan dipilih oleh Yesus untuk menjadi penjala manusia di tengah pekerjaannya sebagai seorang nelayan. Dia menghidupi panggilan itu dengan segala dinamikanya sampai akhir hidupnya. Demikian pun dengan Yakobus dan Yohanes. Bapak Ibu, Saudara dan Saudari yang terkasih, Yesus minta Petrus untuk bertolak ke tempat yang dalam guna menangkap ikan. Walaupun lelah, namun Petrus tetap mengikuti perintah Yesus sang guru. Guru, telah sepanjang malam kami bekerja keras dan kami tidak menangkap apa-apa. Tetapi atas perintahmu aku akan menebarkan jala juga. Karena ketaatannya, maka Petrus boleh menangkap banyak ikan. Momen itu justru menjadi amat penting karena Petrus dipanggil bukan menjadi penjala ikan lagi, tetapi lebih daripada itu sebagai penjala manusia. Kita pun juga bisa menjadi penjala sesama, seturut panggilan dan situasi hidup kita masing-masing. Tetapi supaya sampai kepada tahap ini, dibutuhkan yang namanya ketaatan. Dan proses ketaatan ini mengalami dinamika, bahkan jatuh bangun seperti yang dialami oleh Petrus. Maka proses ketaatan itu dimulai ketika orang terbuka, lalu menerima dan melaksanakan apa yang Tuhan perintahkan. Keterbukaan, penerimaan, dan melakukan apa yang Tuhan mau sangat dibutuhkan kerendahan hati. Hanya orang yang rendah hati sajalah yang bisa taat. Kalau Petrus mengalami berkat Tuhan yang luar biasa karena dia sudah taat dan dilandaskan kepada kerendahan hati yang luar biasa. Bapak, Ibu, Saudara dan Saudari yang terkasih di dalam Tuhan, dari pengalaman Petrus hari ini, kita mau belajar satu hal, supaya setiap hari kita undang Yesus masuk di dalam perahu keluarga kita, masuk di dalam perahu kehidupan kita, supaya Tuhanlah yang menuntun kita, Tuhan yang menggerakkan kita. Kalau Petrus taat dan rendah hati, kita pun pasti bisa. Karena lewat ketaatan dan kerendahan hati itu, kita bisa menyaksikan begitu banyak berkat yang Tuhan percayakan kepada kita. Mari Bapak Ibu,
saudara dan saudari yang terkasih, undang Yesus masuk di dalam perahu keluarga kita, perahu hidup kita, dan seluruh keberadaan kita. Tuhan memberkati kita sekalian.